Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma. Saya dari kelas 2 SIC dengan NIM 245731008. Di sini saya akan melakukan pertemuan 7 pada mata kuliah pemrograman framework, yang dimana ketentuannya itu pada project kita itu menerapkan partial view untuk project masing-masing, sehingga tidak ada perulangan saat membuat modul lainnya. Yang kedua, kita itu membuat modul baru untuk CRUD user, lengkap dengan menerapkan partial view, hash, make, validation, redirect, error atau sukses, dan repopulate form. Yang ketiga, kita menghubungkan halaman login yang sudah ada dengan data user yang tersedia dengan alur berikut. Nah, halaman login ini kita memastikan menerima email dan passwordnya. Kemudian kita cek apakah email yang dimasukkan ini sama dengan email data user. Selanjutnya, jika sama, kita cek password menggunakan hashtag request password user password. Jika sama, maka tampilkan halaman dashboard. Kemudian jika tidak, maka dia akan kembali ke halaman login beserta info errornya. Sekarang kita lanjut ke Discord-nya aja. Di sini main.php-nya itu partial view-nya. Nah, partial view-nya itu sendiri kita gunakan untuk memisahkan bagian tampilan yang berulang seperti header, navbar, atau footer, dan lain-lainnya dalam file. Jadi kita memanfaatkan fitur batch-nya itu seperti include, seperti extend, section, dan yield. Nah, untuk contoh yieldnya itu ini. Terus untuk yieldnya ini. Nah, di sini kita perlu memisahkannya, dan kita akan memindahkannya ke dalam file yang telah kita buat seperti css.blade, footer, header, js.blade.php. Di sini karena saya sudah memindahkannya, sebelum kita memindahkannya itu pastikan kita sudah menandainya, yang mana bagian CSS seperti ini, CSS, header, terus main content, footer, dan JS-nya. Nah, setelah kita menandakannya, isi dari dalam CSS ini kita bakal memindahkannya ke dalam css.blade.php yang telah kita buat tadi. Nah, karena kan kita sudah memindahkannya, di main-nya itu kita akan mengubah menjadi add include layout.css. Nah, ini berlaku untuk semua yang kita pindahkan ke dalam CSS, footer, header, dan lain-lainnya ini. Nah, kita juga jangan lupa untuk selalu menambahkan add include-nya. Nah, untuk di main kontennya ini kita menggunakan add yield kontennya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita akan membahas yield, extend, dan sectionnya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, di main kontennya itu kita menggunakan add yield kontennya. Nah, di index.blade.php-nya itu isi dari main konten ini, dia tuh kita pindahkan ke index.blade.php-nya ini. Nah, kita menggunakan add extend layout.main. Kenapa layout.main? Karena saya ngeletakinnya itu di layout, terus di dalam main. Jadi pemanggilannya itu layout.main. Nah, kita menggunakan section content. Nah, yang ini nih isi main kontennya. Nah, ini penutupan untuk add and section. Kita jangan lupa untuk menutup di akhirnya. Nah, di sini kan seperti perintah yang diberikan. Nah, kita membuat modul untuk CRUD user. Nah, di sini saya membuat CRUD user, CRUD data warga, serta CRUD untuk project Bina Desa saya. Nah, di sini CRUD user saya ini udah saya buat CRUD usernya nih. Nah, di sini nih isinya itu ada nama, email, username, serta password. Tadi disebutkan kita itu menggunakan hash, hash
Nah, di sini saya menggunakan hash factory. Nah, untuk isinya tuh ini. Nah, kita coba langsung aja kalau gitu. Untuk loginnya aja. Dan kita akan memastikan apakah dia akan masuk ke database-nya. Nah, di sini kita coba Nah, di sini kita berhasil login kan. Nah, sekarang kita akan coba login dulu. Nah, di sini tampilannya setelah kita berhasil regis dan login, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tujuan saya akan memastikan apakah dia masuk ke database atau tidak. Kita coba database. Open. Nah, karena tadi kita akan membuat CRUD user, jadi kita cek di user, terus kita data. Nah, di sini tadi saya menginputkan Fitriana. Nah, di sini sudah masuk untuk namanya, email, username serta passwordnya itu. Nah, yang di atas ini sebelumnya untuk saya mencoba memastikan apakah masuk ke database-nya. Itu untuk user. Kemudian itu data warga. Saya sudah membuat CRUD data warga. Nah, itu tuh saya memerlukan warga edit.blade.php, warga tambah.blade.php, serta warga blade.php-nya. Terus tidak lupa juga kita di modelsnya itu membutuhkan warga.php. Kemudian untuk di migrationnya itu juga saya memerlukan warga table-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian warga.blade-nya. Nah, di sini saya menggunakan extend section juga karena kita setiap kita membuatnya itu kita memerlukan ini karena agar setiap kita melakukan itu dia selalu terpanggil, jadi itu selalu nyambung. Kemudian untuk pemanggilan itu juga sama seperti yang tadi di layout.main karena saya di main ininya ini. Nah, selanjutnya di data warga ini seperti di modul Project Bina Desa saya itu untuk data warganya itu isi dari dalam data warganya itu ada nomornya, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, email, serta ini aksinya ini untuk mengedit atau mengubahnya itu. Nah, kemudian kita nggak lupa untuk memanggil rootnya yang pastinya di ini kita memerlukan 5 root untuk kita memanggil agar dia itu nyambung. Nah, warga ini juga warga editnya nih, seperti tampilannya itu seperti biasa aja. Nah, untuk di warga blade-nya ini ya tuh. Nah, sekarang untuk pemanggilannya itu ada di case controller juga kita memanggil di nih public function warga. Ini warga all. Jadi dia tuh memanggil semua
datanya, dia mengambil semua data warga itu. Nah, terus juga ini kita buat public function untuk warga simpan. Nah, tadi kan di perintahnya itu kita menggunakan validation kan, redirect juga. Nah, di sini saya sudah menyesuaikannya, nih validate-nya. Nih, validate-nya, ini return redirect-nya. Ini saya terapkan di semuanya. Nah, sekarang saya coba aja. Ini kan tampilan yang tadi. Sekarang saya coba untuk data warga itu saya berada di halaman home. Nah, ini data warga kan, kita tinggal tambah warga. Kemudian kita masukin nomor KTP-nya itu. Ini bebas untuk sebagai contoh. Namanya itu Aulia. Kemudian jenis kelaminnya itu perempuan, agamanya Islam, pekerjaannya itu misal saja mahasiswa. Teleponnya ini bebas aja. Nah, emailnya aulia.gmail.com. Simpan. Nah, di sini sudah masuk data warganya. Nah, di sini saya untuk data warganya itu menampilkannya itu bukan dalam bentuk table karena sesuai perintah yang diberikan oleh Bapak itu kita harus memvariasikannya itu atau dalam sebuah card. Nah, saya membuatnya itu seperti ini aja. Nah, di sini saya akan coba edit. Nah, di sini saya akan tambah namanya. Kita update kembali. Nah, di sini untuk namanya itu sudah berganti menjadi ini, Aulia Rahmi. Nah, sekarang kita akan coba hapus. Nah, sini sudah berhasil dihapus ya. Data warga berhasil dihapus. Nah, kemudian yang untuk CRUD data warga ini saya sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan CRUD untuk proyek Bina Desa saya. Nah, untuk proyek Bina Desa saya itu saya mengambil tabel untuk kategori berita. Nah, ini kategori berita. Nih, isinya itu ada kategori ID, nama, deskripsi. Nah, di sini kita itu sama seperti tadi untuk di gasnya itu pemanggilannya itu karena saya di home, jadi pemanggilan itu di dashboard. Jadi warga jadi kita mengambil semua data dari tabel warga. Ini return view-nya gas dashboard. Kemudian kita juga membuat modelnya. Nah, modelnya ini isinya itu nama, sub, deskripsi sesuai isi kolom yang tabel kategori berita. Di sini kita juga menggunakan hash factory. Nah, kemudian kita juga membuat migration-nya itu kategori berita. Nah, di sini public function up-nya itu dalam skemanya ini untuk isi di kolomnya itu kategori ID, nama, sub, deskripsi. Nah, kemudian ya kita juga harus ingat kita jangan lupa untuk selalu menambahkan kerutnya agar dia itu selalu terpanggil. Nah, kan kategori berita. Nah, kategori berita nih kita menggunakan 6 rootnya. Ada kategori ini kategorinya, ini untuk kategori tambah, simpan, edit, update, dan hapusnya. Nah, kemudian di sini, nah ini kita menggunakan menggunakan kategori edit.blade, tambah.blade, sama kategori .blade.php. Nah, di sini kita juga menggunakan extend section-nya juga sama seperti sebelumnya agar kita itu selalu terpanggil saat melakukannya. Nah, ini untuk editnya. Kategori blade. Nih, ref-nya ini kategori tambah, jadi dia tuh memanggil dari kategori tambah yang ini yang kita buat. Jadi saat kita menambah dia tuh bisa
nyambung gitu, sama juga kayak diedit kayak gitu juga. Nah sekarang saya akan mencobakannya. Nah saya akan menggunakan kategori berita. Berarti di sini kan tampilannya kosong, dan untuk total kategori, total berita dan segala macam itu masih nol karena saya belum ada menambahkan beritanya. Kita tambah kategori. Kita masukkan kategorinya itu beritanya apa ya, pencemaran lingkungan contohnya aja ya. Deskripsinya ini contohnya aja ya, lingkungan kotor. Kita simpan. Nah saat kita simpan, dia itu akan tampil seperti ini. Nah untuk total kategorinya itu dia akan bertambah menjadi 1. Nah itu tuh kenapa bisa seperti itu, karena saat di kategori blade nih, kita menggunakannya itu kategori tambah, oh ya, di kategori blade-nya ya di sini kita kayak menambahkannya tuh di sini. Nah itu kan total kategorinya itu 1. Kenapa tidak bisa tambah kategorinya? Karena kalau saya akan menambahkannya itu kita akan menyambungkan lagi di beritanya relasinya, karena one to many. Jadi karena saya masih butuhnya untuk kategori berita aja, jadi saya buatnya kategori berita aja. Sekarang saya akan coba edit kotor. Nah sekarang kita coba hapus, bisa. Jadi sini 0. Kemudian ya ini untuk yang terakhir, di sini disebutkan jika tampilannya halaman dashboardnya, jika kembali ke halaman jika sama, cek password menggunakan #check. Jika sama, maka tampilan halaman dashboard yang seperti tadi, tampilannya dashboard. Kemudian jika tidak, maka kembali halaman login. Nih coba saat kita logout, nah yaitu kan kembali ke halaman login. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk terakhir kalinya saya itu sudah git. Saya sudah git ya teman-teman untuk finish pertemuan 7. Jadi saya bisa coba cek nih portal guys, sudah ada finish pertemuan 7. Jadi sudah ada semua di sini. Jadi sekianlah penjelasan project Bina Desa saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.